Lagi-lagi kita disuguhkan dengan penampilan Bahar Smith, yang dimana Bahar Smith menggunakan kalimat yang provokasi lagi, teman-teman. Gak ada habis-habisnya orang ini ya, di mana-mana dia ceramah. Selain dia malakin jemaahnya seperti ini. Mengasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lah, hitung lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Penjual agama. Dia juga lebih jago lagi di dalam hal provokasi. Ya seperti ini. Kalau lurah camat gak bangun jalan, demi Allah saya bakal datang kemari, sama-sama kita bakar kantor kelurahan. Hanya gara-gara camat atau perangkat desa lah tidak membangun jalan, maka apa yang akan dilakukan Bahar Smith? Akan membakar kantornya. Dalam tubuh saya mengalir dalam. Diam. Apa ini namanya, teman-teman, kalau bukan provokasi? Apa juga namanya ini kalau bukan ingin membuat kerusuhan? Kerusuhan yang dia bangun seolah-olah dia adalah pahlawan, seolah-olah dia adalah orang hebat. Hebat menurut versinya sendiri. Dalam. Diam. Nah, melalui video yang tadi, kita di sini membicarakan seorang ulama, katanya ya. Seorang ulama menggembar-gemborkan di mana-mana dirinya cucu Nabi, mengalir di dalam tubuhnya darah suci Nabi. Dia memiliki keilmuan yang sanadnya tembus kepada Nabi, namun akhlaknya sangat jauh dari Nabi. Itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Penjual agama. Bayangkan, teman-teman, kalau Nabi SAW memiliki akhlak seperti Bahar Smith ini. Kemana-mana mau bakar, kemana-mana mau perang, kemana-mana teriak bangsat, anjing, biadab, babi. Apakah akan ada orang yang ingin masuk Islam? Gak akan ada orang yang mau masuk Islam, teman-teman. Karena apa? Akhlaknya sangat buruk. Ini sesuatu yang dimana dulu saya semenjak menjadi Kibin Habib, dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Ya, 2022 sampai 2023 itu saya masih dalam masa-masa mau hijrah lah, meninggalkan doktrin Habib cucu Nabi. Saya pengagum berat Habib Rizik Syihab. Video-video saya, puji-pujian saya kepada Habib Rizik Syihab masih ada. Nah, bagi umat masyarakat luas, ikuti saja pengumuman pemerintah. Setuju? Betul. Setuju? Masih ada. Sehingga apa? Menjadi rekam jejak digital bahwa saya memang dulu muhibbin Habib. Meskipun mengucapkan kalimat keras, kalimat kasar, Monyet, kurang ajar. kalimat jorok, Suruh pakai BH sama rok. kalimat kotor, kalimat umpatan, kalimat cacian, bahkan kepada presiden sekalipun. Presiden goblok. Saya dulu menganggapnya adalah suatu kebenaran. Itulah saya menganggap bahwa cucu Nabi paling benar agamanya. Jadi wajar orang seperti Habib Bahar Smith ini dianggap sebagai orang yang akan melanjutkan perjuangan Habib Rizik Syihab. Dan semua fans Habib Rizik Syihab akan juga ngefans kepada Bahar Smith. Karena apa? Sejenis, teman-teman. Perkara jalan saja. Kan semua bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu bakar-bakaran. Oh, lupa, teman-teman. Ketika kemarin kasus feodalisme, kasus santri-santri atau santriwati jalan rangka di depan kiai. Seorang kiai bisa menjadi pusat kuasa spiritual dan simbolik bukan semata karena ilmunya, tapi karena status, karisma, dan relasi sosial. Durkheim, melalui perspektif fakta sosial, menekankan bahwa norma kolektif bisa menjadi alat pengendalian pikiran dan perilaku. Santri belajar tunduk bukan karena cambuk atau hukuman, tetapi karena budaya kolektif yang menanamkan bahwa itu benar, itu wajar, itu adab. Tubuh menunduk, langkah mengikuti ritme yang sudah ditetapkan, pikiran patuh tanpa dipaksa. Inilah feodalisme modern yang tersembunyi di pesantren. Mencium bekas kaki Habib. Penjual agama. Dan lain sebagainya itu disiarkan di media besar seperti Trans 7. Trans 7-nya di demo mau dibakar katanya. Dan petugas-petugasnya atau karyawan-karyawan Trans 7 mau digorok lehernya. Ini ajaran Nabi nih, seperti ini. Enggak. Jalan-jalan merangkak, cium bekas kaki,
cium kaki, cium lutut, dan lain sebagainya yang menuju pada feodalisme, itu bukan ajaran Nabi. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Penjual agama. Bakar perusahaan, bakar rumah orang, gorok leher orang, yang hanya karena mengkritik itu, semua itu bukan ajaran Nabi. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Jadi secara mutlak teman-teman, sebenarnya Habib ini hanya berpakaian sorban, namun orasi-orasinya bahaya, sangat-sangat bahaya. Kalau saya boleh menyebut kalimat yang mungkin agak sedikit keras, kalau saya boleh menyebut ya, mereka ini iblis sebenarnya, oknumnya. Iblis bersorban, iblis pakai jubah. Karena kemana-mana provokasi. Mau bakar, mau bunuh, mau gorok, rencong bicara. Kemana-mana seperti itu. Asah golok yang tajam. Itu kan menyebutkan generasi mereka keberapa saja mereka Sontoloyo. Jangankan yang jauh. Rizik Syihab yang menyebutkan dirinya sebagai cucu pitung. Nggak jelas juga. Pertama-tama dia mengaku sebagai cucu dari cucunya si pitung. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Setelah cucu dari cucunya si Pitung ini tidak terbukti dan terbukti dobol, berubah dia menjadi anaknya si Pitung. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Lagi-lagi ketika anaknya si Pitung terkonfirmasi tidak ada karena si Pitung tidak pernah menikah apalagi punya anak, berubah dia menjadi Nenek saya namanya Saudia. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung. Cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Penjual agama. di dalam perkara seperti ini, teman-teman. Orang ini sudah kegap nipu orang, membodohi orang. Tapi masih saja ada orang yang membelanya. Itulah Indonesia yang menempati urutan kedua, mudah ditipu-tipu. Apalagi kepada Bahar Smith yang sedemikian rupa Sontoloyo itu ucapan-ucapannya. Banyak nipunya, banyak bohongnya, banyak gedabrusnya, banyak provokasinya. Jadi sebenarnya negara harus punya peran di sini ya untuk menertibkan orang-orang seperti Habib-Habib ini. Karena selain mereka hobi ngibul di panggung ceramah, mereka juga hobi malakin jemaahnya. Dan lebih parah, provokasi kepada pemerintah, provokasi kepada orang lain. Jadi perlu untuk ditertibkan memang. Dan kita sebagai netizen pula tidak boleh tinggal diam. Wajib kita berbicara dan wajib pula kita untuk menuntut pemerintah. Apalagi mereka ini sudah mau ngeklaim Indonesia milik mereka. Padahal mereka hanya imigran dari Yaman. Miris kuadrat, teman-teman. Miris.